hari ini akan membahas tentang marketability analysis. Jadi ini adalah tahap terakhir di dalam analisis pasar properti, gitu ya. Oke, jadi mungkin sekedar mengingatkan kita ada 6 tahapan ini, tahap 1 sampai dengan 5 telah kita selesaikan dari property productivity, dari market delineation, penentuan batas pasar, dari analisis permintaan, analisis penawaran, kemudian market condition. Market condition artinya kita menganalisis kondisi pasar kita seperti apa di dalam sebuah cycle. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang marketability analysis. Pertanyaan yang akan dicoba dijawab dari analisis ini adalah seberapa besar pasar itu akan mungkin lebih tepatnya seberapa besar properti kita itu akan menjadi bagian untuk memenuhi kebutuhan di dalam pasar gitu ya, atau nanti kita sebut sebagai capture rate gitu ya. Jadi intinya capture rate ini sebenarnya intinya adalah properti kita, properti apapun gitu ya, rumah, residensial, apartemen, mungkin perkantoran, atau apapun gitu ya, itu akan melayani berapa bagian dari pasar. Itu yang kita nanti kita sebut sebagai capture rate gitu ya. Kalau kan kemarin kita sudah belajar jumlah permintaannya berapa ya, jumlah permintaannya berapa, properti kita ini berapa. Nah, ini yang nanti kita akan mengetahui berapa capture rate-nya. Itu yang sebenarnya yang akan kita jawab di dalam marketability analysis ini. Oke, mungkin pelan-pelan saya akan mencoba merekap apa yang telah kita pelajari gitu ya, agar satu bagian dengan bagian yang lainnya itu masih tersambung gitu ya. Antara satu bagian dengan bagian lainnya itu biar kalian tidak miss gitu ya, biar tidak ada sesuatu yang tertinggal. Oke. Bentar ya, sorry. Oke. Di layar kalian tampaknya seperti apa? Masih slide saya kan ya? Masih, Pak. Oke, sip. Nah, ini adalah 6 tahapan di dalam analisis pasar properti. Oke, dari tahapan yang pertama sampai dengan tahapan yang keenam. Oke. Saya meng-highlight 4 tahapan di tengah gitu ya, dari market delineation sampai dengan market condition analysis. Nah, di tahap ini kita itu menganalisis pasar. Yang kita analisis adalah market area. Oke. Padahal intinya saat kita melakukan analisis pasar properti adalah kita menganalisis permintaan dari properti kita gitu ya, subjek properti tertentu, oke, atau properti spesifik tertentu gitu ya, yang kita nilai atau kita analisis. Fokus kita sebenarnya di situ. Tetapi kita perlu mempunyai proksi tertentu gitu ya. Jadi selain kita menganalisis properti kita juga perlu menganalisis pasar di mana properti kita berada gitu ya. Itu sebenarnya yang tercermin dalam tahap atau fase kedua sampai dengan fase kelima gitu ya. Market delineation, demand analysis, supply analysis, market condition itu sebenarnya adalah kita menganalisis pasar, bukan properti kita. Oke. Nah, berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 6 gitu ya. Tahap pertama dan tahap terakhir atau tahap ke-6 kita. Nah, di situ kita sudah mulai spesifik. Kita spesifik menganalisis properti yang kita nilai gitu ya. Jadi waktu kita productivity analysis ya kita kan menganalisis properti kita gitu ya, dari aspek fisik, lokasi, legal, seperti apa gitu ya. Itu productivity analysis. Nah, marketability analysis nanti kita juga kembali lagi ke spesifik ke properti kita. Jadi properti yang kita analisis, kita kembali lagi menganalisis itu. Tidak ke pasar, tidak menganalisis pasar secara keseluruhan gitu ya.
Oke, jadi saat ada yang mengatakan di dalam bukunya Fanning juga disebut gitu ya. Sebenarnya kalau marketability analysis tahap 1 dan tahap ke-6, productivity analysis dan marketability analysis itu sendiri atau disebut juga capture analysis gitu ya. Itu disebut marketability analysis. Jadi Fanning menyebut marketability analysis itu secara spesifik adalah fase yang pertama dan fase yang keenam saat kita menganalisis properti sebagai satu unit properti tertentu, bukan analisis dalam sebuah pasar secara keseluruhan, gitu ya. Oke, jadi ada yang mengatakan seperti itu, tapi intinya hari ini kita menyebut marketability analysis adalah kita menganalisis properti kita, bagaimana akan diserap di dalam pasar. Oke, diserap artinya terjual gitu ya. Bagaimana terjual di dalam pasar dan menjadi bagian dalam sebuah pasar. Itu yang akan kita analisis pada hari ini. Nah, oke. Ini penekanan aja, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa inti dari analisis pasar adalah kita menganalisis permintaan dari subjek properti. Permintaan dari properti spesifik tertentu, properti yang sedang kita nilai atau yang kita analisis, gitu ya. Nah, tetapi selain kita fokus ke properti itu, sekali lagi kita juga menganalisis pasarnya, ya. Untuk apa? Ya nanti akan kita tarik lagi di marketability analysis apa yang kita dapat dari analisis pasar dari fase kedua sampai dengan fase yang kelima itu untuk menentukan kembali posisi dari properti yang kita analisis atau properti yang kita nilai gitu ya. Oke. Jadi kita menganalisis batas pasar, permintaan, penawaran, kemudian kondisi pasar itu sebenarnya adalah proksi gitu ya. Yang kita lakukan. Karena kita tidak bisa menganalisis permintaan langsung ke produk kita, gitu ya. Kita kan karena properti kita menjadi bagian dalam sebuah pasar. Jadi saat kita menganalisis pasar, kemudian kita gabungkan dengan analisis penawaran dan analisis kondisi pasar, intinya sekali lagi kembali lagi ke properti kita analisis gitu ya. Kembali lagi ke properti spesifik yang kita nilai atau yang kita analisis. Nah, hari ini kita sudah ada di ujung proses analisis pasar properti, gitu ya. Sekaligus merupakan kesimpulan dari analisis yang sebelumnya. Oke, karena sekali lagi analisis pasar yang kita lakukan nanti akan kita kembalikan lagi ke analisis properti secara individual, gitu ya, dalam analisis marketabilitas ini. Nah, oke, mungkin biar lebih jelas, gambarannya seperti ini. Oke, mungkin kita diminta untuk menganalisis suatu properti tertentu. Oke, anggaplah mungkin perkantoran atau apartemen. Oke, mungkin yang menjadi pertanyaan kita, concern kita adalah berapa permintaan terhadap properti ini. Oke, properti yang kita analisis ini, berapa permintaannya? Oke, karena kita tahu sesuatu mempunyai nilai karena ada permintaan. Oke, ada nggak permintaannya? Berapa permintaan terhadap properti ini? Kemudian timbul pertanyaan misalnya bagaimana produktivitasnya? Bagaimana dibandingkan dengan pembanding? Penyesuaian apa yang dilakukan gitu ya? Ini sebenarnya mewakili pertanyaan di dalam pendekatan data pasar gitu ya. Kemudian ada nggak fungsional external obsolescence? Ini terkait dengan pendekatan biaya gitu ya. Kan kalau kalian flashback lagi ke pendekatan biaya dalam penilaian properti, kan kalian mempelajari nilai dari suatu properti itu adalah replacement cost disesuaikan dengan penyusutan, gitu ya. Komponen penyusutan antara lain adalah ini functional obsolescence sama external obsolescence. Oke. Ada nggak functional dan external obsolescence? Pertanyaannya itu. Kemudian pertanyaan lainnya adalah kapan properti ini akan terjual? Akan teroccupied berapa, gitu ya? Kemudian berapa pendapatan yang akan diperoleh? Nah, ini kan sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan saat kita melakukan penilaian, kan?
apapun pendekatan penilaian yang kita gunakan, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini lagi, tapi untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak langsung mempelajari atau menganalisis secara spesifik properti itu, tetapi kita perlu melakukan analisis pasar juga, gitu ya, yang telah kita pelajari kemarin dari fase 2 sampai dengan fase ke-5, gitu ya. Nah, nantinya itu akan dikembalikan lagi, sekali lagi, dikembalikan lagi ke properti spesifik ini, gitu ya, akan dikembalikan lagi ke properti yang sedang kita analisis. Oke. Jadi kita perlu melakukan analisis tidak hanya properti itu sendiri, namun juga pasar properti tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangkaian analisis pasar properti hingga analisis marketabilitas ini, gitu ya. Itulah sebenarnya gambaran dari analisis pasar properti yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Jadi gambarannya seperti itu. Hari ini sekali lagi merupakan di ujung yang akan kita analisis nanti lebih ke capture rate, gitu ya. Properti kita nanti akan diserap berapa persennya, kemudian properti kita itu nanti akan melayani berapa di dalam pasar, gitu ya. Bagian pasar yang dilayani oleh properti kita berapa persen dan sebagainya, ya. Nanti akan terkait dengan penilaian. Nanti akan sedikit saya singgung. Oke, kita pahami dulu pengertian ini. Yang pertama, marketability analysis. Ini disebut juga dengan market penetration atau market share analysis. Karena sekali lagi inti dari di akhir ini adalah kita pengen tahu nih properti kita nantinya akan terserap berapa persen, atau properti kita nantinya akan melayani pasar dengan share berapa, gitu ya. Bagian dari pasar yang dilayani oleh properti kita berapa persen. Oke. Jadi sekali lagi, analisis ini digunakan untuk mengestimasi seberapa besar subjek properti kita akan memenuhi permintaan pasar, serta seberapa besar properti yang kita analisis akan terserap atau dijual di dalam pasar dengan permintaan dan penawaran tertentu, gitu ya. Nah, istilah dari berapa bagian permintaan pasar yang dipenuhi atau dicukupi oleh properti kita, ini yang kita sebut sebagai capture rate, gitu ya. Oke. Kan kalau di dalam pasar mungkin akan ada berbagai macam properti, gitu ya. Ada permintaan tertentu yang dilayani oleh berbagai macam properti. Oke. Ini ada permintaan tertentu. Nah, permintaan yang dilayani oleh properti inilah yang kita sebut sebagai capture rate. Bagian dari permintaan pasar yang dipenuhi, dicukupi, dilayani oleh subjek properti. Subjek properti adalah properti yang saat ini sedang kita analisis, ya. Ini yang kita sebut sebagai capture rate. Oke, ini yang kita sebut sebagai capture rate. Oke. Nah, lantas apa bedanya marketability analysis, kemudian residual demand analysis, dan gap analysis? Marketability analysis, sekali lagi, ini sifatnya mikro, gitu ya. Kita menganalisis satu properti tertentu. Oke, satu subjek properti yang sedang kita nilai atau sedang kita analisis. Bisa rumah, bisa apartemen, retail, dan sebagainya. Kalau residual demand analysis yang kita analisis kemarin, itu adalah kita fokusnya secara makro. Kita fokusnya di pasar. Kita membandingkan antara gross demand dengan supply. Gross demand properti secara keseluruhan dan supply properti secara keseluruhan di dalam sebuah pasar, gitu ya. Itu residual demand analysis. Nah, ada juga istilah lain yang kita sebut dengan gap analysis. Kalau gap analysis ini kita ke spesifik properti tertentu. Misalnya
Kalau marketability analysis kita misalnya propertinya adalah retail gitu ya, di dalam sebuah mall, properti kita mall retail gitu ya. Kalau gap analysis lebih spesifik lagi, misalnya di dalam mall kan ada toko peralatan olahraga, ada perhiasan dan sebagainya. Kalau analisisnya gap, permintaan penawarannya hanya ke spesifik itu, kita sebut dengan gap analysis gitu ya. Di sini saya ingin membedakan aja antara ketiga hal ini, jangan sampai ketukar-tukar. Nah, di dalam penilaian, market analysis ini sebenarnya dilakukan oleh penilai gitu ya, baik itu didokumentasikan ataupun tidak didokumentasikan. Karena apa? Karena setiap penilai itu melakukan pendekatan penilaian, pasti dia melakukan analisis pasar termasuk marketability analysis. Oke. Walaupun mungkin kedalamannya berbeda-beda, pengetahuan penilainya berbeda-beda, termasuk didokumentasikan atau enggak gitu ya, atau mungkin hanya dibawa pikirannya dan sebagainya. Tapi intinya dia pasti menggunakan ini. Kenapa? Karena saat penilai melakukan sales comparison approach atau pendekatan data pasar gitu ya, sebenarnya kan penilai itu menentukan pembanding, kemudian dia menyesuaikan kesebandingan, gitu ya. Productivity analysis, oke, termasuk di dalam marketability analysis tadi, gitu ya. Jadi saat melakukan pembanding ya penilai akan menentukan penyesuaian terkait dengan fisik, terkait dengan lokasi, terkait dengan legal gitu ya, dengan komponennya kan bermacam-macam. Tapi intinya kan itu sebenarnya. Oke, jadi dia itu sudah melakukan ini, cuma sekali lagi mungkin tidak terdokumentasi dengan baik, atau mungkin cakupan analisisnya ya mungkin tidak dalam gitu ya, atau sembrono dan sebagainya. Nah, kemudian saat melakukan cost approach gitu ya, marketability analysis itu menyediakan data untuk menentukan penyesuaian terkait fungsional dan economic obsolescence gitu ya. Fungsional dan external obsolescence. Oke. Sekali lagi tadi sempat saya singgung gitu ya. Saat penilai melakukan pendekatan penilaian dengan data pasar, artinya penilai itu kan dia akan menentukan cost dari sebuah bangunan misalnya, ya, disesuaikan dengan penyusutan. Penyusutannya kan ada bermacam-macam, ada fisik, ada fungsional, ada eksternal atau ekonomik, gitu ya. Nanti kalian refresh lagi apa yang telah kalian pelajari kemarin, gitu ya. Nah, fungsional, penyusutan terkait dengan fungsional ini, penyusutan terkait dengan fungsional ini sebenarnya hasil dari analisis produktivitas juga, gitu ya. Bagaimana properti kita itu berfungsi untuk memberikan layanannya seperti apa. Kemudian economic obsolescence atau external obsolescence ini terkait dengan kondisi lokasi atau lingkungan di sekitar properti itu. Oke. Memengaruhi nilai dari properti atau enggak gitu ya. Nah, ini yang dipertimbangkan di dalam penilaian ini termasuk cakupan dalam marketability analysis. Nah, kemudian dalam pendekatan income capitalization atau pendekatan pendapatan. Nanti kita akan membahas terkait dengan capture rate. Oke. Dari tahun ke tahun, misalnya properti kita adalah apartemen gitu ya. Properti kita itu akan terisi berapa? Terisi berapa nanti akan mengenerate berapa pendapatan yang akan diperoleh. Pendapatan yang diperoleh kalau kita present value kan itulah nilai properti dari income approach gitu ya. Jadi marketability analysis itu berperan di sini gitu ya. Karena kita akan menentukan nih nanti dari tahun ke tahun okupansi dari properti kita seperti apa gitu ya. Oke, itu hasil dari marketability analysis. Poin saya adalah di sini bahwa
sekali lagi, marketability analysis itu adalah suatu hal yang penting di dalam penilaian. Nanti secara detail, ketiga komponen ini akan kita pelajari di pertemuan paling akhir, gitu ya. Bagaimana pengaruh dari analisis pasar, termasuk marketability analysis ini di dalam ketiga pendekatan ini. Nanti kita akan menghitung lebih detail bagaimana pengaruhnya nanti di pertemuan terakhir. Saya hanya memberikan gambaran aja sekilas hari ini. Intinya, setiap pendekatan di dalam penilaian pasti akan menggunakan marketability analysis ini. Nah, karena marketability analysis ini penting di dalam penilaian, gitu ya, maka sering bukan hanya marketability analysis sebenarnya, termasuk analisis pasar, gitu ya, karena satu kesatuan kan, market analysis dengan marketability analysis kan sebenarnya kan dalam satu kesatuan. Ini sering disebut dengan jantungnya penilaian, gitu ya. Heart of valuation atau appraisal, gitu ya. Sering dikatakan seperti itu karena pentingnya analisis pasar termasuk marketability analysis ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi spesifik terkait dengan marketability analysis ini yang tadi saya sebut dengan subject capture rate, gitu ya, atau kita singkat sebagai capture rate. Oke, anggaplah ini adalah sebuah properti, gitu ya, apartemen, ya, di dalam sebuah pasar tertentu. Properti kita itu tidak sendirian di dalam pasar itu. Properti kita itu sama-sama melayani kebutuhan residensial berupa apartemen di sebuah pasar itu, gitu ya. Misalnya di sini ada 10 apartemen, oke, di dalam sebuah pasar. Nah, bagian pasar mungkin permintaan, gitu ya, di dalam pasar, gitu ya, yang dilayani oleh properti kita, inilah yang kita sebut dengan capture rate. Oke. Bagian permintaan pasar yang dipenuhi atau dicukupi oleh subjek properti yang kita analisis, inilah capture rate. Oke. Misalnya di dalam apartemen ini ada permintaan 1000, gitu ya, 1000 unit ruang apartemen, oke, 1000 apartemen, gitu ya, tapi bukan apartemen dalam gedungnya, dalam bentuk gedungnya, tetapi apartemen dalam bentuk ruangan. Ada 1000 unit ruang apartemen yang diminta di dalam pasar. Oke, misalnya di dalam pasar, sekali lagi di sini ada 10 properti apartemen, gitu ya, yang kondisinya mungkin mirip lah dengan properti kita. Nah, di sini kita bisa membuat suatu perkiraan, kita bisa membuat suatu forecast capture rate, gitu ya. Kita bisa membuat forecast atau capture rate. Oke. Kalau ada 10 properti, ada 10 apartemen, termasuk properti yang kita analisis, di dalam sebuah pasar di mana mirip, gitu ya, mirip artinya luasnya mirip, misalnya jumlah kamarnya mirip, misalnya, dan sebagainya, gitu ya, artinya sejenis. Di sini kita bisa membuat suatu forecast, perkiraan capture rate dari properti apartemen yang kita analisis berapa persen. Kalau ada 10 properti, termasuk properti kita, maka capture rate properti kita berapa persen? 10%. 10%. Berapa persen? 10%. Berapa? 10%, Pak. Iya, 10% ya. Ada 10 properti yang mirip, oke, di dalam pasar, termasuk properti kita, gitu ya. Jadi capture rate properti kita ya 10%, gitu ya. Jadi misalnya secara total ada 1000 unit, misalnya, maka okupansi atau jumlah kamar dari properti kita yang berhasil dijual ya 10% dari 1000 itu. Jadi ada 100 unit yang terjual, oke, dari apartemen kita. Oke, mungkin kalau perhitungan secara tabel seperti ini. Oke,
Total kompetitifnya tadi ada 10, termasuk properti yang kita analisis. Maka capture rate-nya adalah 10%, 1 dibandingkan dengan 10. Kalau di dalam pasar ada 1.000 apartemen unit, maka capture rate dari properti yang kita analisis adalah, bukan capture rate. Forecasted subjek okupansinya, apartemen yang kita analisis, okupansinya adalah 100 unit, gitu ya. Ini adalah perkiraan. Pokoknya intinya yang perlu kalian pahami adalah konsep dari capture rate ini. Capture rate itu adalah bagian permintaan pasar yang dipenuhi atau dicukupi oleh properti yang kita analisis. Di sini berarti permintaan pasar yang dipenuhi oleh properti kita adalah 10%. Ya. Jadi kalau ada 1.000 unit permintaan, maka ada 100 unit yang dilayani oleh properti kita. Namun, capture rate yang aktual mungkin berbeda gitu ya. Tadi kan hanya perkiraan. Mungkin karena perbedaan lokasi, mungkin karena perbedaan produktivitas gitu ya. Ada sedikit perbedaan terkait dengan produktivitas menyebabkan capture rate tidak pro rata seperti itu. Tadi kan kita anggap pro rata gitu ya, dibagi rata antar properti. Tetapi mungkin berbeda. Misalnya nih, ternyata setelah dilihat apartemen kita yang dianalisis itu hanya terisi 80 unit gitu ya. Maka capture rate aktualnya adalah 8%. 80 dari 1.000 unit. Dari 1.000 unit permintaan yang dilayani oleh properti kita hanya 80 unit. Jadi capture rate-nya adalah 8%. Gitu ya. Oke. Itu capture rate. Capture rate intinya seperti itu. Berapa permintaan di dalam pasar dan berapa yang dilayani oleh properti yang kita analisis. Itulah capture rate gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memperkirakan capture rate? Ada dua teknik, dua metode yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan capture rate gitu ya. Jadi capture rate itu dihitung dari permintaan total dan capture rate itu dihitung dari permintaan baru. Oke, capture rate itu diperkirakan dari permintaan total dan capture rate di perkiraan dari permintaan baru atau new demand. Mungkin biar lebih jelas, silakan dibuka Excel-nya. Kita akan latihan soalnya gitu ya. Oke, saya share screen dulu ya. Sorry. Bentar ya, akan saya buka.
Recording in progress. Oke, sebelum saya memulai uh, apa dari Excel, saya akan menjelaskan konsepnya dulu. Tujuan kita adalah kita pengen memperkirakan atau melakukan forecasting gitu ya, perkiraan berapa capture rate dari properti yang sedang kita analisis. Berapa bagian dari pasar yang akan dipenuhi oleh properti kita gitu ya. Metode yang pertama adalah kita sebut dengan capture rate dari total demand. Nah, capture rate dari total demand ini intinya adalah bahwa konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa ada kondisi di mana properti kita itu akan mencuri uh, capture rate dari properti lain. Oke. Jadi di sini diasumsikan ada movement gitu ya, yang saat ini sudah misalnya kita properti kita adalah sebuah apartemen gitu ya. Mungkin ada orang yang telah tinggal di sebuah apartemen gitu ya. Oke. Maka dimungkinkan orang tersebut akan berpindah ke properti kita. Ya, jadi analisis kita adalah analisis total demand. Oke, nanti kita akan bedakan dengan analisis yang lain gitu ya. Tapi intinya adalah asumsi di dalam analisis ini itu ada movement dan ada dalam tanda kutip mencuri market share dari properti lain gitu ya. Oke. Jadi walaupun misalnya tidak ada tambahan properti baru nih, tidak ada tambahan properti baru, market share kita atau capture rate kita itu bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena memungkinkan adanya movement, memungkinkan adanya kita mencuri market share dari properti lain, gitu ya. Nggak mencuri, kita juga bisa dicuri oleh properti lain, gitu ya. Artinya bisa berubah-ubah. Oke, makanya ini istilahnya adalah dari total demand. Nah, yang kedua nanti, metode yang kedua tadi adalah capture rate dari new demand, gitu ya. Perubahan capture rate karena adanya new demand, gitu ya. Oke. Capture rate yang lama kita anggap tetap, kita menghitung capture rate yang baru karena adanya perubahan new demand, karena adanya perubahan permintaan baru. Oke. Intinya seperti itu nanti lebih detailnya kita akan ke Excel-nya gitu ya, biar lebih jelas. Oke, saya stop dulu. Saya akan share.
Oke, misalnya kondisinya seperti ini. Sudah kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Oke, misalnya kondisinya seperti ini. Saat ini kita menganalisis properti jenisnya adalah jenis retail. Oke, luas properti kita adalah 100.000 kaki persegi, 100.000 satuan luas. Capture rate saat ini adalah 25,185%, gitu ya. Jadi capture rate kita saat ini adalah 25,185%, dan diperkirakan untuk 5 dan 10 tahun yang akan datang, capture rate kita menjadi 30%, naik menjadi 30%. Oke. Yang pertama, asumsinya adalah bahwa 30% tadi adalah dari total demand, gitu ya. Asumsi dari total demand. Oke. Jadi kita mulai dari metode yang pertama, capture rate-nya dari total demand. Oke. Misalnya datanya seperti ini. Saat ini perkiraan demand-nya adalah 270.000. 5 tahun yang akan datang naik 30.000, atau per tahunnya naik 6.000, gitu ya. Oke, jadi di tahun kelima perkiraan demand-nya menjadi 300.000, di tahun ke-10 naik lagi menjadi 330.000. Supply-nya tetap 330.000, gitu ya. Kita anggap ini total, gitu ya. Kita anggap ini total. Tidak ada new supply. Jadi di sini kita ada residual demand. Residual demand ini kita tidak menyesuaikan dengan frictional cost, karena kita menganggap ini kita tidak bicara terkait dengan equilibrium. Jadi kita tidak sesuaikan ke gross demand, gitu ya. Jadi residual demand di sini langsung selisih antara demand dengan total supply, karena tidak ada new supply, saya kurangi aja dengan ini, gitu ya. Oke, biar lebih jelas, saya kurangi dengan 330.000 ini, ditambah dengan 0, karena tidak ada new supply. Oke, jadi ini adalah residual demand kita saat ini, negatif 60.000, artinya ada oversupply 60.000. Untuk 5 dan 10 tahun yang akan datang menjadi seperti ini. Oke, 5 tahun yang akan datang residual demand-nya minus 30.000, 10 tahun yang akan datang residual demand-nya adalah 0. Maka saat ini market okupansi rate-nya, gitu ya, di dalam pasar, karena ada kata-kata market, gitu ya. Okupansi rate di dalam pasar ini adalah 270 ini kita bagi dengan 330. Oke. Ada 81,82%. Artinya ini yang dari jumlah properti tertentu yang ada, yang diisi adalah 81,82%. Oke. Kita tarik untuk periode selanjutnya, setelah 5 tahun okupansi rate-nya adalah 90,91%, dan 10 tahun okupansi rate-nya adalah 100%. Gitu ya. Misalnya contohnya di sini. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka subjek capture rate kita di sini sudah dihitung di dalam contoh, gitu ya. Ini subjek capture rate kita. Oke, sudah dihitung di sini. Ini perkiraannya sudah ada. Maka subjek capture rate kita tinggal kita sama dengan data yang ada di soal. Oke. Oke. Dan asumsi yang pertama ini, capture rate ini adalah dari total demand, dari keseluruhan demand. Oke. Di mana tadi sekali lagi untuk total demand, capture rate dari total demand tadi adalah capture rate yang mencerminkan bahwa memungkinkan terjadinya movement, memungkinkan terjadinya pencurian market share, gitu ya. Market share bisa berubah walaupun tidak ada new demand, karena adanya movement tadi. Oke. Maka properti yang kita analisis akan dihuni sebesar capture rate ini dikalikan dengan demand. Oke. Akan terisi 68.000 satuan luas, gitu ya.
Oke, bisa kita tarik selanjutnya seperti ini. Padahal luas dari properti kita tadi adalah 100.000 gitu ya. Di tahun 0 yang terisi adalah 68.000. Maka subjek kita, properti yang kita analisis, itu mempunyai okupansi rate sebesar 68.000 kita bagi dengan 100.000. Ya. 68%. Di tahun kelima, di tahun kelima menjadi menjadi 90% dan di tahun ke-10 menjadi 99% gitu ya. Jadi properti kita retail gitu ya, misalnya mall gitu ya, akan terisi 99% untuk 10 tahun yang akan datang. Oke, ini adalah capture rate dengan asumsi capture rate ini atas total demand. Sehingga kita memperoleh perhitungan seperti ini. Oke, sekarang kita ke metode yang kedua, capture rate atas new demand. Jadi 30% ini adalah terkait dengan new demand. Kalau capture rate yang lama tidak ada perubahan, gitu ya. Karena asumsinya orang yang sudah settle, gitu ya, misalnya properti kita adalah apartemen, gitu ya, tidak pindah-pindah. Atau kalau ini retail, tenan yang satu dengan tenan yang lain kalau sudah menempati tenan di suatu retail tertentu ya dia tidak pindah gitu ya, tetap di situ terus. Jadi perubahan capture rate itu hanya terjadi atas new demand, atas permintaan demand yang baru. Oke. Dengan data yang sama, kita akan memperoleh perhitungan seperti ini. Oke. Perkiraan demand-nya masih sama. Di sini berarti ada new demand. Di tahun kelima 30.000, selisih antara 300 dengan 270 gitu ya. Di tahun ke-10 ada 30.000 juga, permintaan yang baru. Oke. Permintaan supply-nya tetap sama dengan di atas, maka residual demand-nya sama dengan di atas. Oke. Maka kita bisa menghitung market occupancy rate-nya sama gitu ya. Demand dibagi dengan total supply. 81,82% dan seterusnya. Masih sama hitungan sebelumnya. Sekarang, subjek occupation rate atas new demand. Subjek occupancy rate atas new demand. Oke. Karena data ini adalah capture rate saat ini, bukan new demand. Yang new demand adalah setelah 5 tahun, capture rate atas new demand-nya adalah 30%. Oke, ini adalah 30%. Dan setelah 10 tahun, subjek occupied rate atau subjek occupation rate gitu ya, atas new demand-nya sama, berarti ada 30%. Sehingga subjek occupied atas new demand-nya di sini itu adalah 30% dikalikan dengan new demand-nya tadi 30.000. Oke, 9.000 new demand-nya ini juga sama 30% dikalikan dengan tadi 30.000 ada 9.000 juga. Jadi properti kita retail tadi pada tahun 0 itu akan teroccupied sebesar 25,15% dikalikan dengan 270.000. Kemudian di tahun kelima adalah nilai ini yang kita hitung tadi ditambah dengan tambahan occupied atas new demand 9.000 dan di tahun ke-10 adalah occupied di tahun kelima ditambah tambahan atas new demand 9.000. Sehingga di tahun ke-10 yang subjek occupied-nya adalah 86.000 gitu ya. Oke. Maka di sini kita bisa menghitung occupancy rate-nya adalah 68.000 kita bagi dengan luas total properti kita tadi
100.000, 68% berarti okupansi rate-nya. Dan di tahun kelima adalah 77%, dan di tahun ke-10 adalah 86%. Ya. Oke, jadi perkiraan capture rate di sini bisa kita analisis dengan dua, saya ulangi ya, saya tekankan di sini. Capture rate di sini kita bisa perlakukan dengan dua metode yang berbeda. Oke. Yang pertama adalah nilai capture rate ini atas total demand, dan nilai capture rate ini atas new demand. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah ke subject occupied ini, gitu ya. Ini yang nanti akan berbeda kalau asumsinya juga berbeda, gitu ya. Kalau asumsinya terhadap total, maka subject occupied ya tinggal kita kalikan, gitu ya. 25% ini kita kalikan dengan 270.000, dapatlah 68.000. Kemudian yang setelah 5 tahun menjadi 30%, ya tinggal 30% dikalikan dengan 300.000, dapatlah 90.000. Di tahun ke-10, 30% dikalikan dengan 330, dapatlah 99.000, gitu ya. Ini, perhitungan ini kita peroleh dengan cara kita mengalihkan capture rate dengan total demand. Oke, sekali lagi ini kita mengalihkan capture rate dengan total demand. Oke. Tinggal capture rate-nya berapa di sini kita kalikan dengan total demand. Dapatlah ini, sehingga kita tahu okupansi rate-nya ya yang terisi kita bagi dengan total luas retail kita, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang new demand ini? Yang new demand ini tambahan occupied adalah capture rate dikali new demand. Oke, perbedaan seperti ini. Kalau yang ini tambahan occupied, tambahan yang dihuni itu adalah capture rate dikalikan dengan new demand. Oke, misalnya di tahun ke-0 masih sama 68.000, tetapi di tahun kelima jumlah yang di-occupied adalah occupied awal ini ditambah dengan capture rate tadi 30% dikalikan dengan new demand. New demand-nya adalah 30 ditambah 9.000 dapat 77.000. Di tahun ke-10 77.000 ini ditambah dengan 30% dikalikan dengan new demand 30.000, 86.000, gitu ya. Dan kita bisa menghitung occupancy rate-nya dari subject occupied dibagi dengan 100.000 luas retail kita, ya. Di tahun ke-0 68%, di tahun ke-5 77%, di tahun ke-10 86%, ya. Oke. Inilah dua hal perlakuan dari perkiraan capture rate yang kita peroleh. Bisa kita perlakukan ke total demand dan bisa kita perlakukan hanya ke new demand, gitu ya. Oke. Semoga dipahami ya, agak jelimet, tetapi nanti kalau kalian ulang-ulangi nanti paham sendiri, gitu ya. Ada dua perlakuan hal yang berbeda ini. Oke. Pertanyaan terkait dengan dua perhitungan ini sebelum kita lanjut ke sedikit yang terakhir. Oke, semoga dipahami ya. Nanti kalian lihat Excel-nya lagi. Kalian lihat Excel-nya lagi dan kalian cocokkan dengan penjelasan saya, gitu ya, agar lebih paham. Baik, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya close ya Excel-nya ya, karena saya akan beralih lagi ke tab. Nggak ada. 1, 2, 3, nggak ada. Oke, saya balik lagi ke sini. Saya akan sedikit lagi penjelasan saya. Setelah itu kita mengerjakan latihan soalnya. Oke, yang terakhir penjelasan yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan level analisis marketability ini, gitu ya. Yang kita akan bahas adalah level C dan level D, karena ini adalah yang fundamental kan level C dan level D. Nanti kalian baca sendiri detailnya, tetapi intinya kalau level C ini bisa ada dua hal gitu ya. Level C yang sederhana dan level C yang kompleks. Kalau level C yang sederhana, ya kita berarti kita tanpa menganalisis properti lain, kita tanpa menganalisis productivity properti lain, sehingga kita bisa menentukan market capture rate, sehingga kita bisa menentukan capture rate dengan metode yang lebih sederhana. Oke, misalnya gini. Jadi kalau hanya ada 3 properti gitu ya, kita tahu nih keadaan properti lain seperti apa, luas seperti apa, lokasinya nggak kita nilai dan sebagainya. Berarti anggapan kita adalah seharusnya capture rate-nya adalah sepertiga gitu ya, 33,33%. Nah, ternyata misalnya actual capture rate-nya adalah 40%, maka kita bisa menganggap bahwa produktivitas dari properti yang kita analisis productivity dari properti yang kita analisis secara umum lebih baik dibandingkan dengan properti lain gitu ya. Karena 40% gitu ya market share kita dibandingkan dengan kalau kita menghitung secara pro rata 33,33% ini. Oke, maka kita mengambil 40%-nya ini dan kita anggap tahun-tahun berikutnya ya 40% ini gitu ya. Itulah level C di dalam analisis marketability. Level C yang lebih kompleks, kita melihat produktivitas dari properti lain, kemudian kita membuat semacam rating gitu ya. Setiap perubahan dari faktor penentu rating ini, maka akan mengubah proyeksi kita terhadap capture rate gitu ya. Jadi kita membuat forecasted capture rate gitu ya, dengan melihat perubahan-perubahan rating dari properti pembanding ini. Kalau level D, level C, ditambah dengan kita menganalisis dari sisi konsumen. Oke, customer kita analisis, kenapa kita membuat suatu survei gitu ya, kenapa kamu memilih properti ini, mungkin retail ini dibandingkan dengan retail yang lain dan sebagainya. Jadi analisisnya lebih kompleks gitu ya, dengan harapan kalau misalnya terjadi perubahan customer preference, maka capture rate kita juga akan berubah gitu ya. Intinya ini lebih detail dari level C. Oke, selesai materi kita pada hari ini. Hanya dengan sampai ini gitu ya. Inti dari marketability analysis adalah capture rate ini gitu ya. Properti kita itu nantinya akan melayani berapa persen dari kebutuhan pasar gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena kalau kalian kaitkan misalnya dengan pendapatan atau penilaian dengan metode pendapatan, ya ini akan berpengaruh sekali gitu ya. Kita tahu market share kita seperti apa, kita akan tahu berapa cash flow dari pendapatan. Sehingga akan mempengaruhi present value dari pendapatan, akan mempengaruhi nilai dari properti kita. Oke, dan juga untuk metode yang lain seperti sales, comparison, dan cost juga memerlukan analisis marketability ini. Lebih khususnya sebenarnya cukup dengan productivity analysis sebenarnya. Ya. Oke, itu kesimpulan kita pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan marketability analysis. Ya, silakan Poppy ya. Silakan. Saya matikan video karena
sinyalnya agak jelek. Silakan Poppy. Kalau dari pembahasan kita yang barusan itu kan kita menentukan berapa capture rate-nya dari properti kita kan, Pak. Misal properti yang mau kita nilai itu rumah kita sendiri, Pak. Nah, itu output pada marketability analysis itu apa ya, Pak? Oke, kalau saya tadi belum menyinggung ya, kalau properti kita adalah sebuah rumah gitu ya. Nah, kalau properti kita adalah sebuah rumah, sebenarnya kita bentar ya, sorry ada paket ya. Saya ambil sebentar ya sebelum saya menjawab. Oke, kita balik lagi ya. Kita kembali lagi dengan pertanyaan dari Poppy tadi. Bagaimana kalau properti kita adalah rumah gitu ya? Rumah sebenarnya kita dari rumah kita juga bisa menghitung capture rate ini gitu ya. Dari analisis ekonomi basis, analisis permintaan kan kita tahu kebutuhan rumah gitu ya. Kebutuhan rumah di dalam suatu daerah itu berapa. Kemudian dari supply kita tahu supply-nya berapa, ada residualnya berapa gitu ya. Nah nanti kita akan tahu sebenarnya rumah itu akan melayani 0, sekian persen dari kebutuhan dari permintaan, gitu ya. Itu yang pertama. Nah kemudian dari analisis itu kita juga sebenarnya nanti akan membahas gitu ya, waktu kita menganalisis highest and best use terkait dengan timing gitu ya. Timing artinya apa? Timing artinya adalah dengan kita tahu capture rate dari rumah kita, dari kita tahu selain capture rate nanti kita akan tahu juga residual demand-nya berapa gitu ya. Nah, nanti kita akan kompetisi dengan properti lain atau rumah lain seperti apa, kita akan tahu, kita akan memperkirakan. Kita bisa memperkirakan rumah kita nanti akan terjual setelah berapa lama gitu ya. Nanti terkait dengan timing saat kita melakukan analisis HBU ya. Jadi terkait dengan rumah mungkin gambarannya seperti itu Poppy. Terkait dengan timing HBU nanti kita tunda gitu ya. Nanti akan kita bahas saat kita menganalisis HBU kira-kira di 2 pertemuan akhir sebelum pertemuan akhir gitu ya. Tapi gambarannya seperti itu. Intinya kita bisa menghitung capture rate dari rumah kita dan nanti keterkaitannya adalah ke timing kapan rumah ini akan terjual atau terrealisasi untuk dijual gitu ya. Kapan di sini lebih ke probability sebenarnya. Berapa probability rumah kita akan segera terjual. Mungkin gambarannya seperti itu, Poppy. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih, Poppy, pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Oke, next. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan kalian buka LMS-nya, dikerjakan latihan soalnya. Di situ ada 11 soal. Nanti kalian kerjakan sampai melewati passing grade-nya. Ada passing grade-nya. Silakan nanti diulang-ulangi sampai memenuhi passing grade itu. Saya kira 15 menit untuk menyelesaikan 11 soal seharusnya bisa gitu ya. Jadi
jam 3:30 sesuai dengan jadwal kita, seharusnya kelas ini sudah selesai. Oke, gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan mulai dikerjakan. Sekaligus saya menutup kelas ini. Sampai jumpa nanti di hari Sabtu. Kita mengerjakan kuis bareng-bareng dengan kelas yang lain ya. Oke, selamat sore. Jaga kesehatan semuanya. Bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, room saya close.